Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sangat baik ya teman-teman. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang teori-teori kimia koordinasi sebelum tahun 1930. Nah, teman-teman, dalam bidang kimia yang termasuk dalam bidang sains ini, ditemukannya suatu eksperimen-eksperimen dan selanjutnya dirumuskanlah suatu teori. Nah, ini teori yang dicetuskan tersebut digunakan untuk menjelaskan fakta eksperimen di masa yang akan datang. Nah, sedangkan pada teori kimia koordinasi justru yang terjadi sebaliknya. Ini dikarenakan eksperimen yang dilakukan pada masa lampau masih sangat terbatas, tidak sistematis, dan untuk kimia koordinasi sendiri juga ditemukan secara tidak sengaja. Oleh karena itu dirumuskan suatu teori untuk menjelaskan eksperimen-eksperimen yang ada. Nah, untuk teori-teori ini dia dilakukan kurang lebih 100 tahun lamanya ya teman-teman, dan berakhir pada tahun 1930. Nah, untuk teori-teori ini apabila teorinya ini memiliki kelemahan, maka teori tersebut akan ditinggalkan dan digunakan teori yang baru untuk menjelaskan eksperimen yang ditemukan. Nah, untuk itu, teori-teori yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu teori kimia koordinasi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori amonium Graham. Yang kedua, kita akan membahas tentang teori senyawa molekuler kekule. Yang ketiga, kita akan membahas tentang rantai Blomstrand-Jorgensen. Yang keempat, kita akan membahas tentang teori koordinasi Werner, dan yang kelima kita juga akan membahas tentang kaidah bilangan atom efektif. Kita bahas satu persatu. Teori yang pertama yaitu teori amonium Graham. Pada awal perkembangan senyawa kompleks, sebagian besar senyawa kompleks yang berhasil ditemukan adalah ligan NH3. Oleh karena itu, muncul teori pertama dalam kimia koordinasi tentang senyawa amina-amina logam, yaitu teori amonium yang dikemukakan oleh Thomas Graham 1805 sampai 1869. Pada teori ini, amina-amina logam dianggap sebagai senyawa amonium yang tersubstitusi. Graham menggambarkan konstitusi atau susunan atom-atom pada diamina tembaga 2 klorida seperti pada gambar yang di bawah ya, teman-teman. Nah, yang mana menurut Graham, masing-masing satu dari setiap ion amonium disubstitusikan oleh sebuah atom tembaga. Dua atom hidrogen dapat disubstitusikan oleh satu atom tembaga. Hal ini karena tembaga memiliki valensi 2, sedangkan hidrogen 1. Kelemahan dari teori amonium Graham yaitu teori amonium dari Graham hanya dapat diterapkan bila jumlah NH3 yang terikat pada atom logam jumlahnya sama dengan valensi logam atau elektrovalensi dari logam. Faktanya, banyak senyawa kompleks yang mengandung NH3 yang jumlahnya berbeda dengan valensi atom logam. Teori yang kedua yaitu teori senyawa molekuler Kekulé. Nah, yang mana dalam makalahnya Kekulé mengemukakan bahwa yang pertama, atom karbon memiliki valensi 4. Dua, rumus metana adalah CH4. Yang ketiga, atom-atom karbon dapat membentuk suatu rantai. Nah, Kekulé juga membagi senyawa menjadi dua golongan, yaitu senyawa atomik dan senyawa molekuler. Nah, yang mana senyawa atomik merupakan senyawa yang perbandingan jumlah atom-atomnya bersesuaian
dengan valensi tetapnya, seperti pada H2O, NH3, HCl, PCl3, NaCl, dan COCl3. Sedangkan senyawa molekuler oleh dianggap tersusun dari beberapa senyawa atomik seperti NH4Cl. Pemahaman teori senyawa molekuler kekulé. Nah, pada teori senyawa molekuler kekulé ini, dia tidak menjelaskan jenis gaya yang terlibat dalam pembentukan senyawa molekuler dari senyawa-senyawa atomik dan hanya menyatakan bahwa gaya yang bekerja antara senyawa-senyawa atomik di dalam senyawa molekuler adalah lebih lemah dibandingkan gaya antara atom-atom dalam senyawa atomik. Kriteria ketidakstabilan senyawa molekuler cenderung tidak berlaku pada senyawa-senyawa kompleks. Oleh karena itu, banyak pakar kimia yang menganggap pembagian senyawa menjadi senyawa atomik dan senyawa molekuler yang dikemukakan oleh Kekulé ini tidak ada artinya, sehingga teori dari Kekulé ini ditinggalkan. Teori yang ketiga yaitu teori rantai Blomstrand-Jorgensen. Nah, menurut Blomstrand dan Jorgensen ini, dalam senyawa kompleks jumlah NH3 yang terikat pada atom logam tergantung pada valensi logam. Misalnya, atom logam yang memiliki valensi 3 seperti kobalt dapat mengikat 3 buah NH3 apabila ada atom lain yang diikat oleh atom kobalt tersebut. Jumlah NH3 yang terdapat dalam rantai NH3 tergantung pada banyaknya NH3 yang terdapat dalam senyawa kompleks. Pada teori ini, senyawa yang mengandung halogen, nah atom halogen ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada atom halogen dekat dan yang kedua ada atom halogen jauh. Nah, pada atom halogen dekat ini dia tidak dapat diendapkan dan pada atom halogen ini juga terikat langsung pada atom logam. Sedangkan pada atom halogen jauh ini dapat diendapkan sebagai perak halida apabila larutan senyawa kompleks yang mengandung halogen ditambah dengan larutan perak nitrat dan juga pada atom halogen jauh dia tidak terikat langsung pada atom logam. Nah, teman-teman, di sini ada tabel senyawa kompleks dari COCl3 dengan ligan NH3 dan warnanya. Bisa dilihat ya, teman-teman, tabelnya. Yang pertama ada kompleks heksaamina kobalt 3 klorida. Nama atas dasar warna kompleksnya ini kompleks luteo yang berwarna kuning. Yang kedua ada pentaamina kobalt 3 klorida. Nah, kompleks purpureo yang berwarna ungu. Dan yang ketiga ada tetraamina kobalt 3 klorida. Ini nama atas dasar warna kompleksnya kompleks praseo yang berwarna hijau. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada gambar struktur dari kompleks luteo, kompleks purpureo, dan kompleks praseo. Nah, yang mana struktur ini berdasarkan teori rantai Blomstrand-Jorgensen. Teori yang keempat ada teori koordinasi Werner. Werner ini mempostulasikan adanya dua macam valensi, yaitu valensi primer dan valensi sekunder. Valensi primer dari suatu atom logam hanya dapat dipenuhi oleh anion, sedangkan valensi sekunder dapat dipenuhi oleh anion atau molekul netral. Pada senyawa kompleks heksaamina kobalt 3 klorida, valensi primer atom kobalt adalah 3, sedangkan valensi sekunder atom kobalt adalah 6. Pada senyawa-senyawa kompleks dari kobalt, valensi sekunder yang dimiliki oleh atom kobalt adalah diarahkan pada posisi tertentu dalam ruang di sekitar atom kobalt.
sehingga diperoleh kompleks dengan struktur tertentu. Nah, teman-teman, di sini ada 4 kemungkinan struktur untuk atom kobalt dengan bilangan koordinasi 6 ya. Yang pertama ada heksagonal piramidal, heksagonal planar, prisma trigonal, dan oktahedral. Pada senyawa-senyawa kompleks dari kobalt, valensi sekunder yang dimiliki oleh atom kobalt adalah diarahkan pada posisi tertentu dalam ruang di sekitar atom kobalt, sehingga diperoleh kompleks dengan struktur tertentu. Nah, teman-teman, di sini ada 4 kemungkinan struktur untuk atom kobalt dengan bilangan koordinasi 6 ya. Yang pertama ada heksagonal piramidal, heksagonal planar, prisma trigonal, dan oktahedral. Keberhasilan teori koordinasi Werner. Nah, dalam teori ini dia dapat menjelaskan struktur. Dia juga dapat menjelaskan stereokimia senyawa kompleks serta juga dapat menjelaskan pemisahan pasangan isomer optik dari senyawa kompleks yang mengakibatkan diterimanya teori koordinasi Werner. Nah, teman-teman, jadi dengan teori koordinasi Werner ini, maka permasalahan konstitusi atom-atom dalam senyawa kompleks bukan lagi hal yang sulit, sehingga senyawa koordinasi lebih tepat untuk digunakan dibandingkan dengan senyawa kompleks. Yang kelima yaitu kaidah bilangan atom efektif. Sidwick mengajukan gagasan tentang kaidah bilangan atom efektif yang dikembangkan. Nah, berdasarkan teori oktet, Sidwick menganggap ligan sebagai basa Lewis yang dapat mendonorkan elektron. Biasanya satu pasang untuk setiap ligan ke atom pusat yang berlaku sebagai asam Lewis. Pada molekul kompleks dan ion kompleks, jumlah elektron pada atom pusat dan elektron yang didonorkan oleh ligan-ligan dapat sama ataupun berbeda dengan jumlah elektron pada atom gas mulia. Bila jumlah elektron pada atom pusat dan elektron yang didonorkan oleh ligan-ligan sama dengan jumlah elektron pada gas mulia seperti argon, kripton, xenon, dan radon, dikatakan molekul dan ion kompleks yang memenuhi kaidah EAN. Molekul dan ion kompleks yang memenuhi aturan EAN bersifat stabil. Nah, kelemahan dari kaidah EAN ini yaitu pada senyawa kompleks molekuler ataupun kompleks ionik yang memenuhi kaidah EAN ini, dia cenderung untuk stabil dan mudah untuk disintesis dibandingkan dengan senyawa kompleks yang tidak memenuhi kaidah tersebut. Nah, jadi kelemahan dari kaidah EAN ini yaitu karena telah berhasilnya molekul dan ion kompleks yang tidak memenuhi kaidah tersebut, tetapi molekul dan ion kompleks tersebut bersifat stabil. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.